Pemirsa, santri pondok pesantren di Bandar Lampung dianiaya senior menggunakan selang air hingga korban mengalami luka lebam dan pingsan di kamar mandi. Aksi kekerasan dilakukan pelaku karena kesal, korban berbohong dan melanggar peraturan tata tertib. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap Arya Yuda, warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap terkait kasus penganiayaan adik kelas di pondok pesantren di kawasan Teluk Betung Barat pada akhir Mei lalu. Penganiayaan dilakukan tersangka menggunakan selang air hingga korban mengalami luka lebam. Tersangka mengakui telah menganiaya korban berinisial RM karena kesal korban melanggar peraturan dan tata tertib. Korban meminta izin senior untuk istirahat karena sakit. Namun korban terlihat bermain dan nongkrong di luar lingkungan ponpes hingga membuat kesal senior. Tersangka yang kesal langsung memanggil korban dan membawanya ke kamar mandi. Tersangka menganiaya korban dengan memukul menggunakan selang air berulang kali hingga korban mengalami luka dan sempat pingsan di kamar mandi. Korban kemudian melapor ke pengawas meminta pulang ke rumahnya di kawasan Lampung Selatan. Keluarga yang tidak terima dengan peristiwa itu kemudian melapor ke Polresta Bandar Lampung. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita selang yang digunakan untuk menganiaya korban. Kini tersangka mendekam di tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Terlapor ini melihat daripada korban sedang nongkrong di salah satu di luar daripada lingkungan pesantren bersama temannya. Jadi karena merasa korban bisa melanggar daripada tata tertib dan disiplin pesantren, mungkin terlapor merasa emosi, dan pada saat korban melaksanakan mau mandi dan menyuci pakaian, tiba-tiba datanglah terlapor maupun diduga tersangka ini, pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan selang. Kolisa Zahara, Sikar TV melaporkan.